Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau hendak membeli daun salam, jangan lupa belinya di C9. Emak-emak yang tak semangat menjawab salam, kudoakan selopnya hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, thumma salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang sama kita hormati, kita muliakan seluruh kepanitiaan, kawan-kawan saya di IPP PMS yang hadir pada malam hari ini. Perjuangan mereka luar biasa, saya tak bisa membalasnya. Semoga Allah membalasnya dengan balasan yang lebih baik. Kemudian yang saya muliakan, Bapak Kepala Desa C9 yang malam hari ini diwakili oleh Bapak Ketua BPD Bapak Saipul. Enak sungguh minum jamu, jamu diminum juga sama kancil. Baru 2 bulan rasanya tak bertemu, tapi kulihat baju Pak Saipul makin kecil. Nanti kalau kau bilang orangnya tambah besar, marah dia. Bajunya makin kecil. Yang sama kita hormati orang-orang tua saya, tak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tadi ada Pak Samsir, luar biasa. Usianya senior tapi semangatnya seperti anak muda. Ini yang harus dicontoh oleh anak-anak muda sekalian. Mengapa? Keberhasilan masyarakat desa C9 bukan karena mampu membuat tablik akbar malam hari ini. Keberhasilan masyarakat C9 bukan karena mengundang saya ceramah di tempat ini. Tapi keberhasilan masyarakat desa C9 adalah ketika nanti 10, 15, 20 tahun yang akan datang, anak-anak muda yang ada di depan kita inilah yang diundang nanti ke tingkat nasional untuk berdakwah. Amin. Bapak Ibu yang insya Allah semuanya dimuliakan Allah. Pak, dulu Luqmanul Hakim pernah mengajak anaknya pergi dengan seekor keledai. Tahu keledai, Pak? Keledai itu lebih kecil dari unta. Dia bilang sama anaknya, "Nak, kau mau tahu bagaimana hidup di dunia ini? Ayo ikut dengan ayah kita pergi dengan seekor keledai." Kata Luqman, "Nak, yuk kita naik di atas keledai dua-dua." Naik mereka dua-dua di atas keledai, lewat di tengah masyarakat. Apa kata masyarakat? Apa kata masyarakat? Itu orang gak punya perasaan. Keledai udah kelelahan dinaikin berdua. Luqman bilang sama anaknya, "Nak, kau dengar kata orang tadi?" "Dengar ya." "Kalau gitu nak, kau naik di atas biar ayah yang menuntunmu di bawah." Naik anaknya di atas keledai, Luqman menuntunnya di bawah. Lewat di depan orang, apa kata orang? Anak nggak tahu diri, dia enak-enak naik di atas keledai, ayahnya yang tua disuruh jalan. Ayahnya bilang, "Kau dengar nak apa kata orang tadi?" "Dengar ya." "Sekarang kau turun nak, biar ayah yang naik." Naik ayahnya, anaknya yang nuntun, lewat depan orang. Apa kata orang? "Ayah nggak punya otak." Dia enak-enak naik keledai, anaknya disuruh jalan untuk menuntun keledainya. Nah, kau dengar kata orang tadi? Dengar ya, sekarang kita turun dua-dua, kita tuntun keledai ini, tak usah ada yang naik. Lewat mereka di depan orang, apa kata orang? Tuh orang bodoh, ada keledai jalan. Apa maksudnya Ustaz? Takkan ada yang sempurna benar dalam pandangan manusia. Kesalahan manusia sekarang apa? Apa kata pepatah? Belajarlah kalian seperti lebah, jangan belajar seperti lalat.
Apa bedanya? Lebah akan selalu mencari bunga walaupun bunga ada di tumpukan sampah, tapi lalat akan selalu mencari sampah walaupun sampah itu ada di tumpukan bunga. Kita jadi lebah selalu melihat orang baik walaupun sekalipun dia tak baik, tapi ada sisi baiknya. Jangan jadi lalat, mandang orang salah aja. Kurap orang tahu dia, padahal kurap dia keliling pinggang. Cobalah, hati-hati. Tapi aku bilang orang sana, bukan orang sini. Orang sana. Cuman katanya yang sana tuh datang kemari. Makanya saya belajar dari sebuah pepatah. Apa kata pepatah? Cerita tentang ukhuwah persaudaraan. Belajarlah kalian seperti tangan. Tangan itu punya 5 jari. Lihat jari ibu, lihat jari bapak. Pak, tak ada yang bentuknya sama, tingginya beda. Tapi ketika tangan ini hendak menggenggam, dia akan saling mengokohkan kekuatan. Ketika dia mau mengangkat, mereka akan bersatu. Lepaskan perbedaan. Apa maknanya? Belajarlah seperti tangan, berbeda mau bersatu. Kadang-kadang penyakit kita ini kan selalu ingin dipuji. Selalu ingin dipuji, nggak usah sibuk cari pujian manusia. Mengapa begitu? Setiap orang tua ada masanya dan setiap masa itu ada orangnya. Makanya guru saya bilang kalau mau sukses itu cukup punya 1 dari 3 N, Pak. Cukup punya 1 dari 3 N. Sukses. N yang pertama, Ustaz, kau bisa sukses kalau punya faktor nasab. Nasab itu apa? Punya garis keturunan orang sukses. Ayah sukses, anak sukses. Suami sukses, istri terkenal. Betul, Pak? Istri terkenal, suami terkenal. Nggak percaya, Bapak tengok di televisi. Beritanya Abdul Rojak aja. Padahal dia bukan artis. Jadi kalau terkenal, Ustaz, anaknya Ayu Ting Ting. Terkenal karena faktor nasab. 1. Tapi Ustaz, kami nggak ada faktor nasab. Kau butuh N yang kedua. Apa itu, Ustaz? Nisab. Apa itu nisab, Ustaz? Hepeng mengatur negarawan. Tuh, sekarang apa yang nggak pakai duit, Pak? Ustaz Saipul sekarang apa nggak pakai duit? Ibu datang ke kota, bu, numpang buang air kecil bayar 2.000. Apa sekarang nggak pakai duit? Ini nyewa sound systemnya pakai duit. Nempah sepanduknya pakai duit. Beli snacknya pakai duit. Belum lagi ustadznya juara nasional. Kan kaleng-kaleng nih. Cuman izin Pak, rezeki itu ada rezeki peci, ada rezeki sepatu. Tuh, apa maksudnya Ustaz? Tengoklah peci. Peci ini walaupun murah letaknya di kepala. 30.000 ku beli peci ini, Pak, tapi ku pakai pasti di kepala. Sepatu semahal-mahalnya kalau dipakai pasti dipijak. Naik pentas ku tinggal. Padahal 230.000. Tapi kalaupun ku pakai, ku pijak. Aku belum pernah nengok ada orang karena sepatunya mahal makainya di kepala, belum. Entahlah kalau orang saya sembilang nih kan, karena mungkin jalannya. Ustaz kok gitu? Karena aku teringat 2 bulan yang lalu Pak Samsir aku ceramah di sana. Apa aku bilang? Wah, lelah kakiku. Kenapa? Jalan kaki 2 kilometer sampai ke lokasi. Kenapa? Karena hujan, banjir, nggak bisa mobil masuk. Tapi alhamdulillah masuk kemari kakiku nggak pegal, Pak. Perutku yang goyang. Tapi mudah-mudahan anak-anak sini nanti ke depan akan sukses yang akan membangun desa C9 nih. Amin. Ustadz, kami mau sukses, faktor nasab tak ada, faktor nisab tak punya. Kau butuh N yang ketiga. Apa itu, Ustadz? Nasib. Sukses tuh butuh nasib. Ibu jangan pikir orang sukses itu karena betul-betul punya kelebihan. Tidak, Pak. Bapak ingat kemarin di Binjai, Pak, mukulin pohon pisang cuman bilang salam dari Binjai, viral. Masuk TV, betul, Bu? Orang Majalengka ikut-ikutan mukul sarang lebah, salam dari Majalengka, viral, Pak.
Ya mungkin besok mana tahu ada orang C9 mukulin pohon kelapa. Salam dari C9 viral kan? Kita nggak tahu sukses itu Pak. Biarkan menjadi kerjaannya Allah. Kewajiban kitanya berusaha. Tapi yang pasti sedikit pun rezeki Allah kasih sama kita, jangan pernah mengeluh, karena Allah yang lebih tahu mana yang terbaik buat hamba-hambanya. Apa kata Allah? Asya an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asya an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kau benci Allah kasih kepadamu bukan karena Allah tu benci, tapi karena itu yang terbaik. Boleh jadi apa yang kau cinta Allah tak kasih bukan karena Allah tu tak cinta, tapi karena itulah yang terbaik. Kaya itu letaknya di hati, Bu. Kaya itu letaknya di hati, bukan di harta. Banyak orang punya harta tapi tak bahagia. Apa buktinya Ustaz? Banyak hartanya tapi jadi bahan perkelahian buat anak-anaknya. Untuk apa harta banyak? Mewah mobilnya tapi tiap malam tanggal 5 nggak bisa tidur. Itu nggak kaya. Bagus keretanya, sepeda motornya, tapi tanggal muda nggak bisa tidur. Kenapa Ustaz? Mikirkan kreditnya. Makanya aku nggak sombong, keretaku jelek-jelek Pak. Malam tanggal 5 tidurku nyenyak. Jamaahku nanya sama aku apa rahasianya Ustaz. Aku bilang gampang. Apa itu Ustaz? Ya pindahkan aja angsurannya tanggal 20. Jadi malam tanggal 5 aku tidur nyenyak, malam tanggal 20 baru aku nggak bisa tidur. Untunglah diundang sama IPPPMS. Cukuplah untuk bayar kereta. Bu, kita contoh seperti tangan. Tangannya ada 5 jari. Ustaz, apa pelajarannya? Pertama, desa ini akan hebat kalau emak-emaknya hebat. Kelingking ini lambang perempuan. Loh, kenapa kelingking lambang perempuan Ustaz? Tapi kelingking ini tak ada tenaganya, lemah dia. Perempuan tuh memang fisiknya lemah, tapi berapa banyak orang-orang hebat yang takluk dan tunduk di tangan wanita. Biar bapak-bapak tahu, bapak nggak dapat PKH demon ke kantor desa belum tentu dapat sama Pak Kades. Mak-mak nih demon kalah. Apa kata mak-mak nih? Kami tak dapat PKH, kami tak dapat. Padahal emasnya 4 biji di sini. Ada Bu orang sana, bukan orang sini. Kadang mak-mak nih susahnya nipu. Kadang-kadang punya pamer. Betul Bu? Sifat perempuan tuh kan banyak pamer. Pengen punya muka cantik, bukan supaya cantik di hadapan suami, biar cantik tengok orang. Ama yang bilang betul curhat bah. Ya kan Bu? Nanti suami kawin lagi, suami juga yang salah. Aku kadang-kadang nengok nasib laki-laki ini kasihan juga aku. Loh kok gitu Ustaz, yang belikan bedak suami, belikan baju suami, belikan lipstik suami, belikan celak suami, tapi makainya ketika di luar rumah. Tapi makainya ketika undangan. Gitu di rumah mohon izin, baju yang udah pernah ngelap kompor gas pun dipakai. Cemana laki mau betah di rumah? Bu, perempuan tuh hebat, buktinya Ustaz ku kasih contoh. Ibu-ibu kalau punya anak kecilnya nangis jam 2 malam minta buatin susu. Jujur Bu, yang bangun bapak apa ibu? Ah itu kan kata ibu. Yakin? Coba aku tanya bapak. Pak, andai bapak punya anak kecilnya nangis jam 2 malam minta buatin susu, yang bangun bapak apa ibu? Bapak yang ditanya Bu. Agresif kali bah. Bapak apa ibu Pak? Bapak bilang bapak, ibu bilang ibu. Khilafiyah ini. Yang betul ibu apa bapak Bu? Yang betul bapak apa ibu Pak? Kalau bapaknya yang bangun salut. Kenapa Ustaz? Karena biasanya yang bangun ibu. Nangis anaknya, senggolnya lakinya. Oh bang, anaknya nangis lo minta buatin susu. Apa kata lakinya? Nak kaunya itu.
Tahu? Tapi nanti kalau anaknya udah sukses, ayahnya dengan bangga mengepak dada. Ayahnya dengan bangga mengepak dada. Anak ayah. Semalam jam 2 malam kemana? Ibunya yang bangun ngantuk-ngantuk minta buatin susu, manaskan air, nyuci dodot, buat susu, betul Bu? Dah jadi susu tuh celupkannya mulut anaknya, dah dia mana tuh ayahnya pula yang nangis minta susu. Coba bayang. Maka kalau mau hebat desa C9 nih, perempuannya harus hebat Pak. Mohon izin Pak. Banyak laki-laki tidak sedekah bukan karena dia tak mau sedekah, tapi karena istrinya tak ngasih dia sedekah. Abang mau kemana? Abang mau sedekah ke masjid walaupun cuma 2 sak semen. Dengan kasar istrinya berkata, untuk apa bang sedekah? Bagus belikan beras bang, bagus buang belanja bang. Pada akhirnya lakinya pun tak sedekah. Gara-gara siapa? Gara-gara bininya. Makanya cari bini itu yang baik. Tapi yang udah ada jangan ganti. Nanti gara-gara ini banyak pula yang ganti bini kan. Jadi pertama, perempuannya kedua, desa C9 nih hebat kalau jari manisnya hebat. Jari manis ini siapa Ustaz? Jari manis ini lambang anak muda. Anak muda tuh hebat. Kenapa? Orang Arab berkata, as-sababu imadul bilad, idza salahu salahal bilad wa idza fasadu fasadal bilad. Pemuda adalah tulang punggung suatu negara. Bila baik pemudanya, baik negaranya. Bila buruk pemudanya, maka hancur negaranya. Mengapa? Subhanul yaum rijalul ghad. Karena pemuda hari ini akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Tengok pemuda IPMS tadi. Main gitar, nyanyi Bu. Salut aku. Dari mana Ustaz salut? Apa karena bagus? Biasa aja. Yang buat Ustaz salut apa? Nyanyi orang itu baru 2 lagu, penonton semua tepuk tangan. Aku ceramah dah hampir setengah jam, nggak ada yang tepuk tangan. Coba. Ya kalau nggak ikhlas nggak ada juga pahalanya. Tapi mohon izin, mohon maaf. Remaja masjid itu adanya bukan hanya ketika maulid saja. Remaja-remaji masjid itu bukan hanya ada ketika tablik akbar saja, ketika Isra Mi'raj saja. Bukan itu yang kami harapkan kalian. Tapi remaja-remaji masjid, kalianlah yang hadir di masjid meramaikan masjid. Kalianlah yang hadir meramaikan musola. Ini ngaku bangga remaja masjid, tapi yang azan di musola orang tua juga. Nggak malu. Kalian di mana? Ngaku remaja masjid tapi boncengan cewek juga. Pegang pinggang pula itu. Sorong bang. Hati-hati. Bangganya sekarang banyak Bu orang gitu nikah hamil duluan, betul Bu? Gitu nikah hamil duluan. Lalu orang bertanya sama saya, Ustadz bagaimana hukum perempuan hamil di luar nikah? Boleh apa enggak dinikahkan? Pendapatnya 2. Pendapat Imam Ahmad nggak boleh dinikahkan, tunggu lahir baru nikah. Tapi sekarang banyak dinikahkan Ustaz, itu mazhab sebelah, namanya mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bilang perempuan yang hamil boleh dinikahkan, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa Ustaz? Pertama, kalau ada laki-laki pacaran dengan perempuan, ketika pacaran perempuan nih hamil, ketika pacaran perempuan nih hamil, dinikahkan mereka. Gitu dinikahkan mereka, tak lama lahir anaknya. Anaknya perempuan, lahir anaknya perempuan. 20 tahun kemudian, 20 tahun yang akan datang, ketika anak perempuan tuh gadis mau menikah, tidak sah dia menikah kalau ayahnya jadi wali nikahnya. Tak sah dia nikah kalau ayahnya jadi wali nikahnya. Kalau adiknya Ustaz, apa lagi adiknya, ayahnya yang nggak sah kok. Jadi siapa Ustaz? Wali hakim. Siapa itu? Kepala kantor KUA. Bapak datang ke kantor KUA, bilang sama Pak Kua, Pak Kua, aku mau menikahkan anakku Pak. Oh ya udah Bapak nikahkan aja, tapi nggak bisa. Loh kenapa? Karena dulu istriku hamil duluan ketika nikah.
Oh, wajib wali hakim, kata Pak Kua. Tapi ini berlaku Pak hanya untuk anak pertama. Anak kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, 9, 10, 11, 12, 13 itu sudah boleh. Itu syarat pertama. Kedua, kalau ada laki-laki pacaran dengan perempuan, ketika pacaran perempuan ini hamil, lahir anaknya mau laki-laki ataupun perempuan, anak yang hamil di luar nikah tuh, ketika ayahnya meninggal dunia, dia bukan termasuk penerima ahli waris ayahnya. Kenapa gitu, Ustaz? Karena dia anak ibu, dia bukan anak ayah. Makanya anak-anak muda, hati-hati kalian bergaul. Mohon maaf, sekarang anak muda ini dirusak dengan 3 F. F yang pertama, Ustadz, dirusak dengan passion. Passion itu apa? Penampilan, baju. Makanya aku bangga nengok remaji-remaji masjid malam nih. Aku Bu main-main satu desa, cuman remaji-remaji masjid saya sembilang nih yang semuanya pakai jilbab, Bu. Cuman di sini yang semua pakai jilbab. Malam nih, entah kok besok kan. Tapi sekarang perempuan pakaiannya kadang-kadang mohon maaf Pak, dulu waktu ibu-ibu muda tahun 80-an 90-an Bu, rok itu semata kaki, betul Bu? Semata kaki. Tahun 90-an akhir naik ke betis. Tahun 2000-an awal rok perempuan dah selutut. Tahun 2010 ke atas rok perempuan dah ke paha. Tahun 2020 Ustaz, rok perempuan kembali semata kaki. Tapi dari mata kaki sampai ke paha tekuyak. Coba lah. Nampak awak. Makanya mohon izin kalau cakapku kotor, mohon maaf Pak. Sekarang paha ayam lebih mahal dari paha perempuan Pak. Paha ayam kita tengok di seteling dikasih tepung 5.000 walaupun mereknya KFC ya kan Bu. Jangan putih sedikit, bayar. Marahlah yang jualan dan dipegang nggak digaji ya. Tapi kalau anak perempuan, murah kali harga kalian deh. Murah kali harga kalian. Kalau ada laki-laki yang mau sama kalian, bilang sama dia, Bang, kalau abang mau sama aku, datang sama orang tuaku. Kalau memang abang serius dengan aku, datang lamar aku dengan baik-baik. Itu anak gadis baru mantap. Emaknya pun harus mantap. Kok gitu Ustaz? Jangan anaknya dijual belikan. Ini kadang-kadang anak gadis dijual belikan. Datang cowoknya mau ngelamar bagus-bagus, dibilangnya, kau mau sama anak ibu? Oh mau lah Bu. Berani berapa? Anak ibu paling cantik loh di dusun 4 ini. Mancung, putih, pandai baca Quran, sarjana. Oh gak ada 70 gak jadilah. Wong semalam aja yang dusun 2 PC 40 kok coba. Mohon maaf yang 40 kebetulan PC ya, bukan disengaja. Anak muda pertama dirusak dengan fashion berpakaian. Islam apa nggak boleh kita trendy Ustaz? Boleh. Tapi kadang pakaian perempuan ini nggak ngerti aku tak siapa desainernya Bu. Loh kok gitu Ustaz? Kadang-kadang bahannya lebihnya bahannya. Tapi di satu tempat melebih-lebih, satu tempat kurang nggak berbahan. Nanti bahan yang depan ini berlipat-lipat ditambah pakai bunga kan berlebih itu. Tapi di belakang bolong. Nampak kadang-kadang yang belah kiri ada bahannya, yang belah kanan nggak berbahan ya kan Bu. Fashion. 2 Ustaz, anak-anak kita ini rusak dengan apa? Food, makanan. Makanlah yang halal dan baik deh. Ini orang kita ini sok trendy makanan keren, makan apa? Pizza, alah macam-macam. Makan ubi rebus saja udah sehat. Ustaz nih nggak boleh kami agak trendy. Boleh, bukan nggak boleh. Cuman kadang-kadang makan tuh tengok halal haramnya, tengok baik buruknya. Pertama dirusak passion, yang kedua dirusak makanan, yang ketiga dirusak fun. Apa itu fun? Hiburan. Pilih hiburan yang baik. Adik-adikku remaja masjid, anggota IPPPMS. Tempat kalian di masjid dan di musola deh. Tempat kalian bukan di tempat-tempat hiburan. Tempat kalian di masjid, di musola, di majelis taklim, bukan di tempat-tempat hiburan. Mohon maaf, ini kadang-kadang anak muda tempatnya di mana? Biliar. Anak muda tempatnya di mana? Judi. Anak
Muda tempatnya di mana? Di tempat semak-semak, makai sabu-sabu, makai ganja. Untuk apa? Nggak ada masa depan kalian. Kalau kalian melakukan maksiat, kalian tidak memikirkan diri kalian, pikirkanlah orang tua yang berjasa membesarkan kalian. Balas budinya. Mana anak nih? Kalian kok serius sekali? Dek, nih coba aku tes anak-anak muda nih ya Bu. Coba kalian duduk yang rapi. Duduk. Udah nggak usah buka-buka HP. Kalau mau nengok ceramah saya, tengok di channel Bang Sule Official. Itu ada tulisannya di belakang baju kawan saya, Bang Sule Official. Dua. Yang ketiga, ada jari tengah. Ibu tengok jari ibu di tengah tuh paling tinggi jari tengah, Bu. Tengok. Jari tengah tuh lambang siapa Ustadz? Para ulama, para ustadz. Tempatnya itu paling tinggi. Tapi mohon maaf ini, kadang-kadang yang merendahkan ulama, merendahkan ustadz itu kita, Bu. Betul? Mohon izin, coba aku tanya, Bu. Di sini kalau pesta pakai acara kibotan nggak? Pakai. Kalian kok gaduh? Pakai. Kira-kira kok bayar keyboard duitnya berapa, Bu? Woi, yang ku tanya emak-emak. Berapa, Bu? 1 juta sampai? Lebih, 1,5 juta sampai? 2 juta sampai? Nah, bilanglah 2 juta. Nanti lebih bilang 2 juta. Kalau ibu pesta ngundang marhaban, Bu? Sampai 2 juta? 1,5 juta? Gopek banyak kali, Pak. Gopek 300. Ya 300. 300, Bu. 300 main marhaban tuh. Kalau marhaban laki-laki lumayan, Pak. Marhaban laki-laki itu punya prinsip. Biar aja baju tak sama, yang penting suara enak didengar. Itu prinsip marhaban laki-laki. Makanya nyari marhaban laki-laki yang nggak bagus tuh jarang. Kalau marhaban perempuan itu prinsipnya beda. Biar aja suara berserak, yang penting baju seragam. Makanya marhaban mak-mak bajunya sama. Jilbab biru, baju biru, rok biru, selop kok ada biru. Bayarannya 300. Yang main 10. Yang main 300 bagi 10. Satu orang berapa, Bu? 30. Nyumbang 25. Nggak nyumbang, besok nggak dicakapi sama yang pesta. Nyumbang 25. Udah tekor 5.000. 5.000 sisanya dapat apa? Bayar kredit bajunya setahun nggak lunas. Itu masih kredit baju loh, Bu. Belum nanti pas main marhaban selopnya hilang, dibawa yang rewang coba. Sering ku bilang gitu sama yang punya rumah. Ibu tuh adil lah, masa marhaban dapatnya 30.000, nyumbangnya 25, ibu terima. Oh, Ustadz bu kasih bontot kok. Bontotnya pakai tak nasi, pakai mie, pakai ayam. Kalau dapatnya ayam. Kadang-kadang yang masukkan pun nggak nengok-nengok. Pikir ayam juga, rupanya kunyit, jahe. Kok digigit kok nggak putus-putus lah coba. Gitu digigitnya kok lain lah. Rupanya jahe, lengkuas itu yang masuk, bukan daging. Ya Bu ya, Islam ini nggak akan tinggi kalau bukan kita yang meninggikannya. Islam ini nggak akan dihormati kalau kita nggak menghormatinya. Bu, nggak apa-apa musola kita nggak pala cantik Pak, yang penting rame orang jamaah di dalamnya. Nggak apa-apa masjid kita belum siap, yang penting rame jamaah di dalamnya. Ini mohon maaf, ketika azan berkumandang di masjid, di musola, kadang-kadang jangankan yang jauh rumahnya, yang dekat masjid, dekat musola pun tak datang. Hayya 'alas shalah. Tak datang. Apalagi azan subuh. Kadang-kadang dia merangkap semua. Azan dia juga, qomat dia juga, imam dia juga, jamaah dia juga. Sendirian dia, tak ada orangnya. Tapi besok subuh datang Pak Kepala Desa ke masjid. Begitu Pak Kepala Desa ke masjid, pegangnya mik. Baik Bapak Ibu, kebetulan kita dapat bantuan pemerintah. Ini ada beras 10 kilo, telur 1 papan, sama duit 200.000. Silakan yang datang ke masjid dapat.
Pasti rame, jamin aku. Ya kan, Bu? Kadang-kadang pengorbanan kita untuk akhirat tuh nggak sebanding sama pengorbanan kita untuk dunia. Kemarin saya ceramah sana, saya bilang, Ibu kalau ceramah gini lewat kota Infak. Lewat kota Infak, Ibu punya duit 4 lembar, 100.000, 50.000, 20.000, 2.000. Jujur yang Ibu masukkan duit berapa? Udahlah, dari senyumnya bisa kupastikan berapa yang masuk sudah. Sedih kita. Kadang-kadang pengorbanan kita ini nggak sebanding. Bu, mohon maaf. Kadang-kadang Ibu untuk sedekah sama untuk dunia banyakan mana? Kita aja Pak, kadang-kadang pengorbanan untuk akhirat sama dunia nggak sebanding Pak. Loh kok gitu? Pergi undangan baju paling cantik dipakai, betul? Itu pergi sholat, kayak baju kaos. Baju kaos bonus partai pula itu. Sebelah-sebelahan, dua-duanya baju partai, satu merah satu hijau kan. Anggota dewannya satu duduk satu enggak pula itu kan. Itu sebelah-sebelahan senggol-senggolan ya kan. Punya kau nggak duduk kan. Orang nyiramnya cepek, sekarang cepek limpul. Wah, lumayan kalau bajunya baju partai Pak. Kadang-kadang bekas pupuk racun lagi coba. Baju tuh di belakangnya bacaannya rondap. Pembasmi rumput nomor 1 cobalah. Sholat paling depan pula itu. Jadi yang di belakang dia nengok, oh rondap. Hati-hatilah. Makanya nih kadang-kadang mohon maaf, pepatah bilang apa? Yuk sama-sama kita besarkan agama ini, tapi besarkan juga dengan ilmu. Jangan mentang-mentang sok soleh tapi nggak cocok pada tempatnya. Banyak saat ini Pak, mohon izin Pak, ibadah salah tempat juga nggak baik. Loh kok gitu? Kok kasih contoh lah. Mentang-mentang dibilang sama ustadz kalau jadi imam pahalanya paling banyak. Kalau nggak bisa jadi imam di belakang imam, pahalanya nomor 2 paling banyak. Dia nggak pandai jadi imam di belakang imam. Imam dia di belakang. Gitu dia di belakang. Ini kan posisi yang di belakang imam ini tugasnya kalau imam batal Pak, kan dia gantikan maju. Tapi dia nggak ngerti. Imamnya wudhunya batal. Keluar. Harusnya dia maju. Tapi karena dia nggak ngerti, dia tegur. Lo bang mau kemana? Ibadah itu Bu, kalau salah meletakkannya baik jadi tak baik. Contoh kedua Ustaz, ku kasih contoh. Jangan mentang-mentang imam tuh panjang surah yang dia hafal, ketika sholat jamaah surah paling panjang yang dia hafal. Loh kok gitu Ustaz? Makruh. Kenapa makruh Ustaz? Yang di belakang tak konsentrasi Pak. Banyak yang tua-tua, kata Nabi kalau kau sholat jamaah ringankan bacaanmu, kalau kau sholat sendirian baru panjangkan. Ini terbalik, imam kita gitu sholat jamaah surah paling panjang itu dibacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Oh, jamaah di belakang ada yang megang pinggang, ada yang megang lutut. Itu mending loh Bu. Ada yang kayak cicak bunyi. Ada lebih parah lagi Bu. Apa itu? Pura-pura uduknya batal, keluar dia lama kali. Jangan, sederhanakan. Kadang-kadang yang membuat kita tuh itu kenapa Ustaz? Karena pengen dipuji orang. Penyakit kita ini kan satu Pak, pengen dipuji orang. Jangan mau dipuji orang Pak. Kenapa? Manusia ini banyak pendusta. Manis di mulut, lain di hati. Di depan kita dipujinya kita, tapi di belakang kita dijelekkannya. Hati-hati. Kata Nabi, yang aku takutkan bukan orang kafir, tapi yang aku takutkan orang munafik. Kalau orang kafir jelas dia bukan Islam, tapi orang munafik ngakunya Islam tapi dia tidak beriman. 3. 4. Ada jari telunjuk. Jari telunjuk itu siapa Ustaz? Lambang orang kaya. Apa buktinya? Kalau orang kaya nunjuk kerjaan beres. Loh kok bisa Ustaz? Duitnya banyak.
Maka kalau ada orang kaya mau berbagi dengan yang miskin, insya Allah kesejahteraan ini mudah kita dapatkan. Kadang-kadang ada orang berlebih hartanya tapi tetangganya nggak makan, dia nggak peduli. Ada orang berlebih hartanya tapi tetangganya anak yatim, dia tak peduli. Dia tak peduli ada orang susah mau sekolah, mau tidak, mau makan atau tidak, sedangkan dia berlebih hartanya. Hei orang kaya, nanti di hartamu itu diminta pertanggungjawabannya. Jangan bangga punya harta banyak, gitu mati selembar kain kapan juganya. Dan kain kapan tuh nggak punya kantong. Nggak bisa ibu sogok, nungkar nangkir itu. Ini kadang-kadang jadi lelucon. Kematian jadi lelucon. Kok bisa Ustaz? Jadi lelucon Pak. Sok cerita, Ustaz nanti kalau aku mati, balut kain kapannya pakai kain kapan bekas saja ya Ustaz. Loh kok gitu? Biar malaikat nungkar nangkir pikirnya kan aku jenazah lama. Jadi aku nggak ditanyain, ya nggak bisa. Tetap ditanyain. Bu, kaya jangan kaya jangan Nah sekarang penyakitnya Pak bukan kaya sombong, miskin pun sombong. Kalau kaya sombong maklum kita, walaupun Allah marah. Penyakit sekarang miskin pun sombong. Ya, terakhir jari jempol. Saya mohon izin nggak bisa bahas panjang jari jempol ini karena ini simbol penguasa. Arti kata apa? Kalaulah keempat ini sudah guyup, datanglah penguasa mengepalkannya, menyempurnakan kekuatannya. Artinya apa? Kalau mau desa C9 ini hebat, adalah pemimpin yang amanah di desa ini. Saya tak mau bahas itu. Kenapa? Terlebih di desa C9 ini mau sebentar lagi pilkades. Maka doakan, pilih yang terbaik Bu, pilih yang terbaik. Kalaulah memang yang lama terpilih lagi kita ikhlas, kalaulah andai terpilih yang baru kita ikhlas, tapi kita datang ke TPS Bismillahirrahmanirrahim, kita cucuk. Karena apa? Karena kita minta petunjuk dari Allah, bukan karena siraman pajar. Setuju? Sukseskan desa C9 ini menjadi desa yang lebih baik, karena kita yakin insya Allah kalau masyarakatnya baik, kalau masyarakatnya soleh dan soleha, insya Allah desa ini menjadi desa yang lebih baik lagi. Biar aja jalan kita tak cantik, biar aja rumah-rumah kita tak cantik, biar saja kendaraan kita tak cantik, tapi kalau masyarakat di kampung ini akur semua, mau bahu-membahu membangun desa ini, itu jauh lebih indah dan lebih makmur di desa ini. Itu yang kita harapkan. Ini saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mari sejenak kita beristighfar dulu, mohon ampunan kepada Allah, sekaligus nanti kita berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada desa yang kita cintai ini. Sama-sama Bapak Ibu ya. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Bapak Ibu seluruh jamaah, mari sejenak kita berdoa memohonkan keberkahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, dengan segala kelemahan, dengan segala kerendahan ya Rabb, kami mohon ampun kepadamu dari segala salah dan dosa yang kami lakukan selama ini. Ya Allah, maafkan dosa kedua mata kami,
Kau berikan kami dua buah mata agar kami bisa melihat indahnya duniamu, lalu kami bisa bersyukur atasnya. Tapi terkadang kedua mata ini lebih sering kami gunakan untuk melihat sesuatu yang haram bagi kami memandangnya. Ya Allah, maafkan dosa tangan kami. Kau berikan kami dua buah tangan, agar dengan tangan ini kami bisa membantu orang lain, memudahkan urusan orang lain. Tapi terkadang tangan ini sering kami gunakan untuk mengambil sesuatu yang bukan hak kami. Bahkan kami mengambil sesuatu milik orang-orang miskin yang tidak mampu. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, maafkan dosa lisan kami. Jarang lisan ini basah karena membaca ayat-ayat-Mu. Jarang lisan ini basah karena mengagungkan nama-Mu. Tapi lisan ini lebih sering kami gunakan untuk mengumpat, menggunjing, memfitnah, menghibah, menceritakan aib orang lain. Ya Allah, maafkan dosa kedua kaki kami. Kaki yang Kau berikan kepada kami agar kami mudah melangkah. Padahal di luar sana banyak saudara-saudara kami nggak punya kaki. Tapi kaki ini lebih sering kami gunakan berjalan ke tempat maksiat. Dekat masjid itu, dekat musalla itu, tapi jarang kami hadir berjamaah di dalamnya. Tapi jauh tempat maksiat terasa dekat bagi kami. Kami sering hadir ke sana. Ya Allah, maafkan dosa hati kami. Di hati ini sering tersimpan sifat iri, dengki, susah melihat orang lain senang, dan senang melihat orang lain dalam kesusahan. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, malam hari ini Kau kumpulkan kami dengan seluruh masyarakat desa C9. Jadikan desa ini menjadi desa yang Kau cintai. Ya Allah, jadikan desa ini menjadi desa yang penuh dengan berkah. Ya Allah, andai ada maksiat di desa ini, ya Allah, hilangkan ya Rabb dengan kuasa-Mu. Andai ada kejahatan di desa ini, ya Allah, kami tahu mudah bagi-Mu untuk menghilangkannya. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang mampu bersyukur dengan segala nikmat yang Kau berikan kepada kami. Lalu dengan rasa syukur itu kami bisa beriman. Lalu Kau istiqomahkan iman kami sampai nanti ketika maut datang menjemput kami. Ketika maut itu datang menjemput kami, ya Rabb, mudahkan lisan kami mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ya Rabb, kami semua bersaudara, kami semua bertetangga. Andai ada hari ini yang hadir sedang bermusuhan, ya Allah, saling membenci, saling mendendam, lunakkan hati keduanya, ya Allah, agar mereka bisa berdamai. Kami tahu itu mudah bagi-Mu, ya Rabb. Ya Allah, kalau ada hari ini yang hadir di sini dalam keadaan sakit, sehatkan ya Rabb, sehatkan ya Rabb. Andai tidak Engkau sehatkan, jadikan dia sabar dengan penyakit itu, dan dengan sabar itu, ya Allah, menjadi salah satu sebab Kau ampunkan dosa-dosanya. Ya Allah, ya Rabb, kalau hari ini di antara kami ada yang sedang sulit ekonomi, sulit dalam rumah tangganya, ada masalah, usahanya lagi sulit, ya Allah, mudahkan, lancarkan rezekinya, ya Rabb, agar dengan rezeki itu kami bisa membesarkan agama-Mu. Ya Allah, ya Rabb, jadikan kami orang-orang yang cinta kepada-Mu walaupun kami hidup dalam kemiskinan. Ya Allah, jangan berikan kami jabatan kalau jabatan itu membuat kami jauh dari-Mu. Jangan kasih kami harta yang banyak kalau harta yang banyak itu membuat kami jauh dari-Mu, ya Rabb. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat yang Kau berikan, terutama nikmat umur. Ya Allah, andai Kau izinkan kami memiliki umur yang panjang, jadikan kami orang yang baik, yang bermanfaat buat banyak orang di sekeliling kami. Tapi suatu hari nanti ketika kami mati, matikan kami dalam keadaan sebaik-baiknya kematian. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillah.